Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Uswatun Fitria NIM 191167. Yang kedua Hana Saifia Nurina NIM 191193. Colit Maulana 191188. Irza Dulibat 171249. Safi Ali 171250 yang akan mempresentasikan tentang hakikat ekonomi dan bisnis. Poin yang pertama yaitu hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia, yaitu pengelolaan rumah yang berarti rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik anggota rumah tangganya. Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar bahwa adanya kebutuhan atau need manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, sehingga timbul persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkepentingan dalam mengembangkan konsep, teori, hukum, sistem, dan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Terus poin yang kedua yaitu ekonomi dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintah, negara, rakyat, dan unsur lainnya yang semuanya ditunjukkan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Dua paham sistem ekonomi ekstrim, yaitu yang pertama ekonomi kapitalis, adanya kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu. Tujuan sistem ekonomi komunis dan sistem ekonomi kapitalis. Keduanya hanya ditunjukkan untuk mengejar kemakmuran atau kenikmatan duniawi dengan hanya mengandalkan kemampuan pikiran rasional dan melupakan tujuan tertinggi umat manusia, yaitu kebahagiaan di akhirat. Soekarno dan Hatta memperkenalkan koperasi sebagai salah satu wadah ekonomi rakyat yang paling sesuai dengan falsafah Pancasila. Terus etika dan sistem ekonomi. Ada 4 etika dari sistem ekonomi, yakni yang pertama etika dan bisnis ekonomi komunis, yang kedua etika dan sistem ekonomi kapitalis, terus yang ketiga etika dan sistem ekonomi Pancasila, yang terakhir etika dan sistem ekonomi. Pengertian dan peranan bisnis. Aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan. Terdapat 2 pandangan tentang bisnis yang diungkapkan oleh Sonny Keraf, yaitu pandangan realistis dan pandangan idealis. Pandangan realistis melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan bagi pelaku bisnis, sedangkan aktivitas produksi dan distribusi barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Pandangan idealis adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis yang terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. Penjelasan pro kontra mengenai aktivitas bisnis dilihat dari sudut pandang etika dijelaskan melalui pemikiran Lawrence Weber dan Post 2005 tentang budaya etis, yaitu pemahaman tak terucap dari semua karyawan pelaku bisnis tentang perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima. Lalu, ada 5 dimensi bisnis. Yang pertama, dimensi ekonomi. Yang kedua, dimensi etis. Yang ketiga, dimensi hukum. Yang keempat,
dimensi sosial, dan yang terakhir dimensi spiritual. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pendekatan pemangku kepentingan atau yang sering disebut dengan stakeholders, tanggung jawab manajemen dan teori pemangku kepentingan. Dari sudut pandang pengelola perusahaan, dijumpai beberapa paradigma berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut Schroeder, paling tidak ada 6 teori pemangku kepentingan, yaitu teori kepemilikan, teori entitas, teori dana, teori komando, teori perusahaan, dan teori ekuitas sisa residu. Tujuan pengelolaan perusahaan jelas adalah untuk meningkatkan laba dan kekayaan pemilik. Makin banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum, maka mulai ada pemisahan antara pengelola dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Hana, yaitu hubungan tingkat kesadaran, teori etika, dan paradigma pengelolaan perusahaan. Tingkat kesadaran di sini ada 3. Yang pertama, kesadaran hewani. Yang kedua, kesadaran manusiawi. Dan yang terakhir, kesadaran transendental. Pada kesadaran hewani, memiliki 2 teori etika, yaitu teori egoisme dan teori hak. Paradigma pengelolaannya yaitu paradigma kepemilikan, paradigma pemegang saham, dan sasaran perusahaan memperoleh keuntungan dan keuntungan optimal bagi pengelola yang sekaligus merangkap sebagai pemilik perusahaan. Pengelola sudah terpisah dari para pemegang saham selaku pemilik perusahaan. Sasaran perusahaan adalah memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi pemegang saham. Pada tingkat kesadaran manusiawi, memiliki teori etika ada 4. Yang pertama, teori utilitarianisme, teori keadilan, teori kewajiban, dan teori keutamaan. Paradigma pengelolaannya yaitu paradigma ekuitas dan paradigma perusahaan. Sasaran perusahaan ialah sasaran pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan dan keuntungan investor. Juga sasaran pengelolaan perusahaan adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada tingkat kesadaran transendental, memiliki teori etika yaitu teori teonom. Paradigma perusahaan tercerahkan. Tujuan pengelolaan perusahaan adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan melalui pengabdian tulus untuk kemakmuran bersama dan menjaga kelestarian alam. Selanjutnya, analisis pemangku kepentingan, stakeholder analysis. Perusahaan adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Hal ini yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan. Antara lain, yang pertama, lakukan identifikasi semua pemangku kepentingan. Dan yang kedua, cari tahu kepentingan dan kekuasaan setiap golongan pemangku kepentingan. Yang terakhir, cari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Pemangku kepentingan adalah pihak yang menerima manfaat paling besar dari keputusan itu. Kalaupun ada pihak dirugikan, dampak kerugian hanya menimpa sedikit mungkin pemangku kepentingan. Keputusan yang diambil tidak membentur kepentingan dan kekuasaan kelompok pemangku kepentingan yang dominan. Kepentingan di sini adalah suatu yang menyebabkan kelompok pemangku kepentingan ini tertarik atau peduli pada perusahaan. Sedangkan kekuasaan di sini diartikan sebagai seberapa kuat pengaruh atau kekuatan kelompok ini dalam
menentukan arah dan keberadaan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan, CSR. Munculnya isu pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kerusakan hutan, kerusakan lokasi di sekitar areal pertambangan, pencemaran air akibat limbah beracun, pencemaran udara, pencemaran air laut akibat tumpahan minyak dari kapal tangki pengangkut minyak yang bocor, dan lain sebagainya. Merupakan dampak negatif dari munculnya aktivitas bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa mempedulikan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan bumi ini. Munculnya konsep Corporate Social Responsibility, CSR, dan analisis stakeholder dan sejenisnya merupakan respon atas tindakan yang telah merugikan masyarakat dan bumi ini. Pengertian CSR. The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Yang kedua yaitu EU Green Paper on CSR memberikan definisi sebagai suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. Yang terakhir yaitu Magnan dan Farrell mendefinisikan CSR sebagai suatu bisnis yang telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antar berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Tingkat atau lingkungan keterlibatan dalam CSR. Keberhasilan CSR dan cakupan program CSR yang dijalankan akan ditentukan oleh tingkat kesadaran pelaku bisnis dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Ada 3 tingkat kesadaran yang dimiliki oleh seseorang, yaitu tingkat kesadaran hewani, tingkat kesadaran manusiawi, dan tingkat kesadaran transendental. Program CSR akan berjalan efektif jika pihak terkait dalam bisnis atau pengelola, pemerintah, dan masyarakat sudah mempunyai kesadaran manusiawi dan transendental serta menganut teori etika dalam koridor utilitarianisme, deontologi keutamaan, dan teonom. Pro dan kontra terhadap CSR. Masih banyak yang menentang implementasi CSR walaupun telah banyak yang menyadari dan menyetujui pentingnya perusahaan melaksanakan program CSR. Alasan-alasan yang menentang CSR menurut Sonic Raff pada tahun 1998 antara lain, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Dan yang kedua, perhatian manajemen akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Yang ketiga, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga pokok sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Dan yang kemudian yaitu tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Sementara itu, alasan yang mendukung CSR ialah yang pertama, kesadaran yang meningkat dan masyarakat semakin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang makin terbatas. Dan yang ketiga yaitu perimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan. Dan yang kemudian yaitu bisnis sebenarnya mempunyai sumber daya yang berguna. Dan yang terakhir, menciptakan keuntungan jangka panjang.